Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susi Jessica dari program studi sarjana kebidanan. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi saya yang telah saya buat dengan tema 24 standar pelayanan kebidanan. Pada saat saya menerangkan, Anda diharapkan untuk tetap tenang dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Pengertian. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan merupakan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sedangkan pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas dan tanggung jawab profesi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat dan keluarga. Standar pelayanan kebidanan ini sendiri adalah rumusan tentang penampilan atau nilai yang diinginkan dan yang mampu dicapai, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga serta masyarakat. Manfaat dari standar pelayanan kebidanan ini yang pertama, penerapan norma tingkat kinerja, melindungi masyarakat, menentukan kompetensi yang diperlukan bidan, dan menjadi dasar untuk melaksanakan pelayanan rencana pengembangan pendidikan. Standar pelayanan kebidanan ini sendiri meliputi 24 standar yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu yang pertama, standar pelayanan umum, 2 standar pelayanan antenatal 6 standar pelayanan persalinan 4 standar, dan standar pelayanan NIPAS 3 standar, serta standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal itu ada 9 standar. Yang pertama itu ada 2 standar pelayanan umum. Yang pertama, standar pertama persiapan untuk keluarga sehat. Bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat dalam segala aspek hal seperti kehamilan, penyuluhan kesehatan umum, gizi, keluarga berencana, dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan. Tujuannya memberikan penyuluhan ini adalah untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana, serta menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kedua itu ada pencatatan dan pelaporan. Bidan harus melakukan pencatatan dari semua kegiatan yang telah dilakukan, antara lain registrasi dan pendataan semua ibu hamil yang ada di daerah tersebut, melakukan perincian pelayanan yang telah disampaikan, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, menggunakan, mempelajari data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan pelayanan, dan penilaian kerja. Selanjutnya itu ada 6 standar pelayanan antenatal. Yang pertama ada identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi khususnya kepada ibu hamil dan keluarganya. Dengan tujuan keluarga mengenali dan bisa ikut serta memotivasi ibu hamil untuk memeriksa kandungannya. Selanjutnya itu ada pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan tersebut meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenali kehamilan dengan kelainannya, khususnya anemia atau kurang gizi, hipertensi, PMS atau infeksi HIV, serta memberikan pelayanan imunisasi dan nasihat dan penyuluhan kesehatan yang menjadi tugas yang diberikan oleh puskesmas. Selanjutnya itu ada palpasi abdominal. Di sini bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilannya. Misalnya usia kehamilannya bertambah, memeriksa posisi janinnya dan bagian terendahnya, terus masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul. Tujuannya adalah agar memperkirakan usia kehamilannya, pemantauan pertumbuhan janin, dan penentuan letak bagian bawah janin. Selanjutnya itu ada pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan dan penanganan dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang selalu berlaku.
Tujuannya adalah agar bidan dapat menentukan anemia pada kehamilan secara dini dan melakukan tindak lanjut untuk memadai dan mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Lalu di sini ada pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan segera merujuknya. Lalu tujuannya adalah agar bidan dapat mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan segera melakukan tindakan yang tepat untuk merujuknya ke rumah sakit terdekat atau ke puskesmas. Selanjutnya di sini adalah persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami dan keluarga pada trimester ketiga, memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman dan dengan suasana yang menyenangkan dan direncanakan dengan baik. Di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, pastinya selalu ada persiapan siaga, yaitu jika ada keadaan gawat darurat. Bidan mengusahakan untuk melakukan kunjungan ke setiap ibu hamil untuk hal ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan yang terampil. Selanjutnya ada 4 standar pelayanan persalinan. Yang pertama itu asuhan persalinan kala 1. Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperlihatkan kebutuhan ibu, terus selama persalinan berlangsung juga. Bidan juga melakukan pertolongan proses persalinan dan kelahiran yang bersih dan aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu dan memperlihatkan tradisinya setempat, khususnya budaya ibu tersebut. Selanjutnya di sini ada persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu dan memperhatikan tradisi yang ibu anut tersebut. Lalu di samping itu, bidan ibu juga diizinkan untuk memilih siapa yang akan mendampinginya saat persalinan. Terus ada tahap ketiga, penata laksanaan aktif dan persalinan kala 3. Secara aktif, bidan melakukan penata laksanaan aktif persalinan kala 3 dengan tujuan untuk mengurangi kejadian pendarahan pada persalinan kala 3 dan mencegah terjadinya aronima dan relesio plasenta. Selanjutnya adalah penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan dengan diikuti penjahitan perineum. Tujuannya adalah untuk mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum. Hasil yang diharapkan yaitu adalah penurunan kejadian aspiksia neonaturum berat, penurunan kejadian lahir mati, serta penurunan kejadian lahir mati pada kala 2. Selanjutnya itu ada 3 standar pelayanan nifas atau setelah ibu melahirkan. Yang pertama, perawatan bayi baru lahir. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontannya, mencegah aspiksia dan menemukan kelainan serta melakukan tindakan. Di sini dengan tujuan menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernapasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemia, dan infeksi. Selanjutnya itu ada penanganan pada 2 jam pertama. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di sini dengan tujuan untuk mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama persalinan kala 4 untuk memulihkan kesehatan ibu dan bayi juga. Selanjutnya di sini ada pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Bidan memberikan pelayanan selama nifas di puskesmas dan rumah sakit dan melakukan kunjungan ke rumah pas hari ketiga
minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan. Untuk membantu proses pelaksanaan tali pusat yang benar dan penemuan dini, lalu penata laksanaan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas. Selanjutnya ada 9 standar pelayanan kegawat daruratan obstetrik neonatal. Yang pertama adalah penanganan pendarahan dalam kehamilan trimester 3. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Tujuannya agar mengenali dan melakukan tindakan yang tepat dan cepat pada pendarahan di trimester 3. Selanjutnya di sini adalah penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat gejala eklamsia, mengancam, serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama. Tujuannya adalah mengenali tanda gejala preeklamsia berat dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai. Selanjutnya itu ada penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali secara tepat tanda gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuknya. Tujuannya adalah untuk mengetahui segera dan penanganan tepat keadaan darurat pada partus lama atau macet. Selanjutnya ada persalinan menggunakan vakum ekstraktor. Di sini adalah bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum dan melakukan secara benar dan memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Lalu ada penanganan kegawat darurat retensio placenta. Di sini bidan mampu mengenali retensio placenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk plasenta manual dan penanganan pendarahan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya di sini ada penanganan postpartum primer. Bidan mampu mengenali pendarahan berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan pendarahan. Tujuannya adalah agar bidan mampu mengambil tindakan pertolongan kegawat daruratan yang tepat pada ibu yang mengalami pendarahan postpartum primer atau atoni uteri ini. Selanjutnya ada penanganan pendarahan postpartum sekunder. Di sini bidan mampu mengenali secara tepat gejala dini pendarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan segera merujuk. Tujuannya adalah mengenali gejala dan tanda pendarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan ibu dan janinnya. Selanjutnya ada penanganan sepsis puerperalis. Di sini bidan mampu menangani secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis ini, melakukan perawatan dengan segera dan dengan segera merujuknya. Tujuannya adalah agar bidan mampu mengenali tanda dan gejala sepsis puerperalis ini dan mengambil tindakan yang selalu tepat. Selanjutnya ada yang terakhir itu ada penanganan asfiksia neonatorum. Di sini bidan harus mampu secara tepat mengenali bayi baru lahir dengan asfiksia serta melakukan tindakan secepatnya, membuat resusitasi, mengusahakan bantuan medis, dan merujuk bayi baru lahir dengan tepat dan memberikan perawatan lanjutan yang tepat. Tujuannya di sini adalah agar bidan dapat mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi kali ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.